kali ini kami akan membahas fun fact tentang agama Katolik. Nah, inti ajaran agama Katolik itu ialah cinta kasih untuk membimbing manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan abadi serta menyebarkan kasih Allah kepada sesama. Oh ya, kalian tahu nggak kalau di agama Katolik itu ada hal unik? Apa sih itu? Coba kasih tahu Ya, dong. aku tahu kalau di agama Katolik itu ada yang namanya sakramen. Itu ada 7 kalau nggak salah. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama ada sakramen baptis, yang dimana sakramen baptis itu ibaratnya kalau mau menginjakkan kaki di gereja Katolik pertama, itu harus diadakan yang namanya sakramen baptis. Nah, lalu selanjutnya ada sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi dilakukan itu kalau misalnya seorang itu sudah menjalankan sakramen baptis. Nah, tujuan dari sakramen ekaristi ini adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat rahmat yang telah diberikan selama itu. Lalu ada juga yang namanya sakramen krisma. Nah, setiap orang yang sudah menjalankan sakramen baptis sama ekaristi itu wajib yang namanya mengambil sakramen krisma. Ya, fungsinya itu untuk seseorang itu bisa dianggap dewasa secara iman lah. Jadi ada juga yang namanya sakramen tobat, ya sesuai namanya adalah untuk orang yang ingin bertobat, tapi dengan satu syarat, harus mengakui kesalahan tersebut sama ada keinginan untuk berubah. Lalu ada juga untuk orang sakit, ya ada sakramen orang sakit, yaitu dilakukan dengan pengurapan dengan minyak, yaitu biasanya dilakukan dengan beberapa orang. Terus ada juga nih yang lumayan penting, sakramen perkawinan, yaitu sakramen yang dilakukan untuk satu pasangan gitu yang mau menikah, itu diberi iman dan lain-lain gitu. Lalu yang terakhir dan paling unik yang tidak semua orang bisa dapat sakramen ini, yaitu sakramen imamat. Kenapa semua orang nggak bisa dapat sakramen ini? Karena orang yang dapat sakramen ini itu ibaratnya mau dan harus untuk menjadi imam, jadi romo, jadi pemuka agama gitu-gitulah. Aku juga punya fun fact tentang umat Katolik masa prapaskah umat Katolik. Nah, ini tuh untuk menjalankan puasa atau pantang, yaitu di hari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Nah, ini untuk meneladani laku Yesus saat berpuasa 40 hari di padang gurun. Nah, terus di dalam Katolik itu ternyata pernikahan beda agama tuh boleh. Cuman harus ada beberapa syarat yang perlu dijalanin. Terus yang kedua, dari pihak Katolik itu harus tetap beriman dan semua anak yang lahir harus dididik dengan iman Katolik. Nah, yang terakhir, pastor itu meminta kesediaan pihak Katolik dan pihak non-Katolik untuk menyatakan dengan jujur bahwa mereka melaksanakan dengan setia janji-janji yang dituntut dalam Kanon 1125 tersebut. Keduanya pun diminta menandatangani pernyataan janji-janji tersebut dan yang lainnya. Unik ya? Ya, unik. Ada yang punya lagi nggak fun fact tentang umat Katolik? Nah, aku punya fun fact lagi nih tentang pengakuan dosa di agama Katolik. Nah, itu tuh kayak langkah-langkah pertobatan seseorang. Pertama, menyadari dan mengakui dosa. Kedua, menyesali dosa. Ketiga, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Keempat, mohon ampun. Kelima, mau menghidupi cara hidup yang baru dan ada doa tobat. Biasanya orang yang mengaku dosa akan datang ke katedral dan akan menghadap ke Romo di dalam bilik gitu. Itu aja sih. Keren ya. Teman-teman, kalau misalkan ada fun fact lagi tentang umat Katolik bisa komen di bawah. See you. Dadah.